Inilah teman-teman yang ingin mengerti mengenai proses pembuatan arang tanpa menggunakan tungku atau topong, ya, pembakaran secara manual. Ini prosesnya untuk kayu, bahan yang untuk dibikin arang, dan ini nanti adalah persiapan untuk pembakaran kayu. Sudah tertata, mudah-mudahan bisa menghasilkan menjadi arang yang super. Ini sudah siap, tapi belum selesai untuk menumpuk atau menyusun kayu untuk dibakar, ya. Ini kayu yang siap untuk, belum siap disusun, masih berserakan karena arealnya luas. Kita ngejar dulu biar kayu kering, dalam arti walaupun tidak kering total tapi sudah agak mengering lah. Panjang sekitar 7 atau 8 meter panjangnya tumpukan kayu yang siap untuk pembakaran. Dan masih banyak, ya, yang belum disusun. Kita nunggu untuk mengumpulkan kayunya dulu biar sudah terkumpul, akan mudah untuk melakukan penyusunan. Proses pembakaran arang kayu yang sudah tersusun, dan ini masih melalui tahap, yaitu penimbunan memakai sampah atau rumput sebelum kayu ini dibakar. Ini susunan kayu yang sudah siap untuk ditimbun, ya. Ditimbun memakai rumput. Ini kira-kira masih banyak memakan waktu lagi untuk menimbunnya, dan teman-teman yang ingin mengerti proses untuk pembuatan arang kayu secara manual seperti ini, dan kayu yang besar-besar ditaruh di tengah, ya teman-teman, ya. Yang kecil-kecil di atas itu untuk ram dan untuk sebagai pembakarnya. Jangan yang besar ditaruh di atas. Kalau yang besar ditaruh di atas, maka biasanya tidak akan bisa menjadi arang dan matang mogol, kalau kata orang Jawa. Bisa dikatakan mentah mutung, ya. Ini udah siap untuk ditimbun sampah atau daun-daun kering ataupun rumput hijau yang kita ambil dari untuk menimbun, untuk menyelimuti kayu tersebut. Dan ini adalah proses yang berikutnya, ya teman-teman, ya. Kayu ditimbun dengan rumput, dengan rumput. Fungsinya apa? Untuk melindungi kayu atau agar supaya tanah
tidak masuk atau bertemu dengan kayu langsung. Nah, jika tanah bertemu dengan kayu langsung, maka biasanya itu kayu tidak akan matang menjadi arang. Dan seperti ini sudah melalui tahap penyelimutan ya, penyelimutan melalui tahapan berikutnya, yaitu menimbun dengan tanah halus ya. Mari kita lihat di sini sudah mulai ditimbun menggunakan tanah halus ya teman-teman ya. Nah, ini sudah separuh tertimbun tanah halus ya. Nah, semuanya permukaan susunan kayu harus tertutup dengan tanah halus, yaitu fungsinya jika terjadi kebocoran api keluar, maka si tanah halus itu akan masuk ke lubang api yang keluar. Jadi prosesnya api pembakaran ini tidak bisa api keluar, tetapi api harus tetap nyala dan tidak terlihat apinya keluar dari permukaan timbunan tanah. Dan ini nih, rumput untuk sebagai jaring, fungsinya untuk menghindari kayu tertutup oleh tanah. Jadi api tetap akan bisa menjalar di dalam, menyala sebagai bara, yang nyalanya sebagai bara di dalam dan tidak keluar. Jika api keluar dari permukaan tanah, maka akan terjadi bukan hangus ya, tetapi akan menjadi abu dan tidak menjadi arang. Dan fungsinya tanah susunan kayu, rumput, kemudian tanah halus ini akan menjadi ram atau menjadi jaring, menjaring tanah halus itu tidak kontak langsung dengan kayu. Dan jika tanah kontak langsung dengan kayu, maka api tersebut akan mati, bara yang nyala di dalam akan mati. Dan mudah-mudahan besok ini akan saya bakar ya, melalui tahap demi tahap. Oke, untuk teman-teman semua, ikuti terus cara pembuatan arang kayu secara manual. Oke teman-teman, untuk tahap yang berikutnya adalah pembakaran ya. Kita harus menyalakan api dan kita harus membuat lubang untuk agar kayu mudah terbakar seperti ini, karena sudah tertutup semua dengan tanah. Maka kita untuk tahap yang ini adalah tahap menyalakan api. Bagaimana? Karena banyak sekali teman-teman yang tanya bagaimana caranya menyalakan api dan di mana tungkunya.
Oke, kita ikuti silahkan untuk menyimak ya, menyimak untuk menyalakan api. Bisa menggunakan ranting-ranting kering atau dedaunan kering. Nah, tapi saya di sini akan menggunakan yang namanya yaitu karet ban bekas ya, untuk mempermudah membakarnya. Karena dilihat dari timbunan, karena yang untuk menutup atau sebagai jaring adalah rumput basah, maka saya akan menggunakan karet ban. Ini adalah proses untuk mulai kita menyalakan api dari pembakaran arang kayu. Anginnya kencang sekali ya. Fungsinya untuk mempermudah menyalakan api memakai karet. Bisa juga pakai solar ataupun bahan-bahan yang mudah terbakar. Kita gunakan karet untuk membakarnya ya. Dan diberi ranting-ranting kering agar mudah menyala. Ranting-ranting kering ini untuk memudahkan api menyala. Lihat, api sudah mulai menyala dan kita tunggu untuk beberapa menit agar api sudah bisa menjadi bara di dalam, baru kita untuk menutupnya. Inilah api sudah mulai nyala tapi masih posisinya di luar api ya untuk nyalanya. Kita tunggu sampai memang benar-benar api sudah nyala sampai ke dalam. Coba tutupan. Oke. Karena api sudah menjadi bara di dalam ya, kelihatan. Kita sekarang akan melakukan penutupan ya. Untuk penutupan kita tutup. Penutupan itu menggunakan rumput ya, supaya
bara api tidak tertutup oleh tanah atau tidak terkena tanah langsung, maka yang akan terbakar terlebih dahulu jaring atau ramnya ya, seperti ini cara penutupannya. Kita menggunakan rumput-rumput ini adalah sebagai jaring agar tidak mematikan api. Walaupun posisi tertutup, masih nampak asap mengepul dikarenakan bara yang berada di dalam kayu tersebut masih posisi nyala. Ya, asap walaupun sudah tertutup, tapi api di dalam bara api mulai menjalar. Dan kemudian setelah itu lubang yang dalam pembakaran tadi kita tutup pakai tanah. Oke teman-teman semua yang belum tahu prosesnya, dan ini proses pembuatan arang ya, sudah menjadi arang yang mana saya tidak bisa memperlihatkan waktu membongkar arang karena pembongkaran arang ini saya lakukan di malam hari, karena kalau siang hari terlalu susah untuk mematikan bara api yang nyala. Jadi saya melakukan aktivitas malam untuk membongkar tumpukan arang ya. Inilah hasil dari proses tahap demi tahap, dan ini proses tahap terakhir sudah menjadi arang. Dan arang ini tidak arang ini akan digunakan atau akan dijual ke buyer ataupun bukan buyer ya, kalau di sini dikatakan agen atau pembeli arang ya, pembeli arang untuk diekspor dan akan dijadikan arang briket. Inilah hasil dari jerih payah saya membuat arang, dan ini tinggal kita ngarungin ya, tinggal ngarungin dan nanti akan diambil oleh pembeli di tempat.
Harga arang cukup lumayan, dan arang ini adalah satu kegiatan yang menghasilkan uang ya, menghasilkan uang. Oke, untuk teman-teman semua, demikianlah tahap demi tahap dan proses akhir pembuatan arang sudah saya berikan gambaran, dan silakan yang mau membuat arang